Keluarga kamar 36. Ibumu kritis. Butuh biaya operasi. Ibu! Ibu! Gimana? Tak apa? Kamar 36. Biaya rawatmu sudah tunggakan sebulan. Harus segera dibayar. Baik, aku segera bayar. Tunggu sebentar. Kalau tak bayar, keluarkan diri kalian. Ibu, tenang saja. Aku cari cara. Halo kak, aku mau pinjam uang. Kamu mau pinjam uang? Kamu bercanda ya? Kak Joko, bagaimana kabarmu? Aku mau pinjam uang. Soal pinjam uangmu, ada kabar bagus. Kau kesini. Baik, aku ambil sekarang. Terima kasih. Kak, tenang saja. Kali ini pasti ketemu Master Cek Harta. Kamu tak apa? Kenapa berdarah hidung? Parah sekali. Aku antar ke rumah sakit. Tak apa, cuma terlalu terang. Terang? Tapi lampuku tak nyala. Sistem cek harta aktif. Selamat dapat mata X-ray dan kemampuan perbaikan. Hebat sekali. Cek harta, juga X-ray. Biaya operasi ibu ada solusinya. Gak usah. Gak apa-apa. Gimana kalau kasih ganti rugi? Cuma ratusan ribu buat cek. Aku cek sendiri. Aku transfer dulu 100 juta. Kau ke rumah sakit. Aku ada urusan. Kalau ada apa-apa, hubungi aku ya. 100 juta? Siapa orang baik ini? Aku rela ditabrak lagi. Ini kartu namaku. Ingat ya, kalau uangnya kurang, hubungi aku juga. Baik. Aku pergi dulu. PT Suci Investama, asisten direktur. Dia cantik dan juga baik hati. Sekarang, aku pakai 100 juta ini untuk dapatkan 100 triliun. Bantu lansia, tuna, dan anak yatim. Toko lotre. Coba saja, apa X-ray ku bisa. Bu, satu lotre 10.000. Tunggu dulu, aku mau yang kedua. Itu... Menang! Menang! Berapa? Cina. Kamu ganteng. Lumayan juga hoki kamu. Mau kocok lagi? Ini cuma 50.000. Artinya mata X-ray ku beneran bisa kaya. Bu, aku nggak mau 10. Kasih aku 3. 20. Gimana? Baru kali ini aku lihat bisa tawar di toko lotre. Kamu ganteng dan lucu juga. Boleh? Tunggu dulu. Biar aku. Cina. Cina. 1 juta? Kamu ganteng dan beruntung juga. Tentu saja, aku punya mata X-ray. Hebat banget. Mata X-ray? Kuma metafora. Kuma metafora. Mau kocok lagi? Tentu saja. Gini. Aku kasih 1,1 juta. Kasih aku 2 buku. 2 buku? 1 buku 600.000. Aku rugi 100.000. Ya sudah, aku cuma beli 1. Sisanya 400. Tukarkan saja. Apa? Masih kasih 400 ke kamu. Gini, tambah 50. Ku beri 2 buku,
Oke. Sudah transfer. Ini. Aku mau 2 buku ini. Ini stok terakhir. Hadiah besar sudah habis. Mau ganti yang lain? Nggak ganti. Aku percaya pilihanku. Oke, kalau rugi, balik lagi. Aku masih banyak stok. Terima kasih, Bu. Aku akan balik lagi. Sampai jumpa. Sembarang ini. Paling nggak menang 100 juta. Biaya operasi ibu aman. Kau ke sana. Baik. Ada apa? Anakmu telat bayar biaya medis. Menurut aturan, kau harus keluar. Apa? Jangan. Hentikan! Kalian lagi apa? Biaya ibumu sudah telat 3 bulan. Kami ikuti aturan saja. Biaya medisnya sudah kubayar. Lihat baik-baik bukti pembayarannya. Sungguh sudah lunas. Maaf, Tuan Andi. Taruh barangnya. Ayo pergi. Ibu, tenang saja. Biaya medis sudah kubayar. 100 juta. Ibu tenang, berobat saja. 100 juta? Dari mana uang sebanyak itu? Jangan berbuat bodoh. Pinjam teman? Uang resmi? Aku angkat telepon. Pak Budi. Andi, kemana kau? Cepat kembali kerja. Kantor sibuk sekali. Pak Budi, aku sudah cuti. Ibu mau operasi, perlu dirawat. Itu urusanmu. Aku tak peduli ibumu. Ku order kau. Hadir di kantor dalam setengah jam. Kalau tidak, siap-siap dipecat. Bukan, kau ini manusia. Budi, sudah kubilang, aku harus rawat ibu. Kau tak punya keluarga? Atau kau tak punya ibu? Andi! Aku nggak kerja lagi. Pergi! Anakku, jangan emosi. Kerja penting. Kerja penting. Ibu. Ibu tak apa. Kembali kerja saja. Ibu, aku sudah lama nggak mau kerja di sana. Tenang saja, aku sudah punya cara. Budi, aku pergi ke kantor mengundurkan diri. Gaji bulan lalu harus kutuntut. Budi! Aku nggak kerja lagi! Nggak kerja lagi. Nggak kerja juga boleh. Tapi kamu bolos selama ini. Gajimu bakal kupotong setengah. Setengah bulan juga 3 juta. Meski nggak banyak, nggak boleh disuruh anjing Pak Budi ini. Kamu cuma anjing perusahaan? Apa hakmu mengatur aku? Berani kamu maki aku? Pak Budi, Andi, jangan marah. Andi, minta maaf ke Pak Budi. Semua sudah lihat. Lihat nggak? Pak Budi. Dia persis anjing yang cuma bisa menjilat bosnya. Kubunuh kau! Andi, hentikan atau ada yang mati. Andi, Andi. Kok kamu berani resign? Ternyata kamu menang lotre. Ngapain kamu peduli? Aku yang menang lotre. Cepat, bayar gajiku sekarang juga. Andi, kamu tetap di sini saja. Lotre itu nggak pasti. Mending kerja yang benar-benar. Tina, makasih niat baikmu. Tapi anjing ini pasti nggak mau aku tetap di sini. Lagian, aku juga nggak mau dihina lagi. Ada apa ini? Kenapa ribut? Bos, kamu datang. Andi ini menang lotre. Sekarang, dia nggak mau di perusahaan kecil ini. Mau resign. Menang apa sih? Bos, jangan dengerin dia. Semua gara-gara Pak Budi. Dia paksa aku kerja sekarang. Aku sudah cuti. Ku bilang ibu sakit di RS. Dia ancam akan PHK aku. Pak Budi, ada apa yang mendesak? Tak bisa tunggu sehari.
Bos, aku ini juga demi perusahaan. Andi, karena kamu putuskan resign ke bagian SDM, urus surat resign. Aku telepon ke keuangan, gaji penuh untukmu. Kita pisah baik-baik. Terima kasih, Bos. Kamu! Ganteng, lumayan juga oki kamu. Mau beli lagi? Baru datang hari ini. Oke. Aku beli 3 lagi. Terus main lotre, bisa dicurigai. Dan uangnya lambat. Harus cari cara lain. Sistem cek harta, cari barang murah, paling cepat dapat uang. Pemuda. Gelang batu kristal kuning, zaman tua kondisi rusak. Nilai 100 juta. Bisa diperbaiki. Pak, gelang ini berapa? Anda pandai memilih. Gelang ini pernah dipakai Ratu Mawar. Gelang batu kristal kuning, harga 1 kali 200 juta. Bawa saja. 200 juta? Gelangmu sudah rusak begini. Bawa pulang, bentar saja pecah. Masih 200 juta. Siapa yang beli? Jangan pergi dulu. Harga bisa nego. Katakan harga. 70 juta. Pergi sana. Tak beli, jangan ganggu. Kayaknya dia tahu barang. Harus cari cara bikin harga semurah mungkin. Aduh, Pak. Tadi cuma bercanda. 70 juta. Mau jual? Aduh, gelang ini aku beli 190 juta. Ya sudah, 195 juta. Ku beri kamu. Aku beli 190 juta. Siapa yang percaya? Pemuda, tenanglah. Kama lagi. Cuma 70 juta, tak bisa tambah. Ya sudah, tambah 5 juta. 75 juta. Ku beri kamu. 71 juta, Pak. Ku beri tambahan 1 juta. Kalau mau, ku pulangkan sekarang. Kamu jago tawar. Ya sudah, 73 juta. Kita kompromi. Gak mau, ya sudah. Oke. Hemat 2 juta. Bisa buat banyak hal. Oke. Hari ini beruntung, mulai bagus. Coba lihat tempat lain. Botol kaca zaman Yuan, nilainya 300 juta. Kondisi sempurna. Serang dia! Bos. Tigray ini kenapa jual botol kaca juga? Botol kaca apa? Ini botol kaca zaman Yuan. Zaman Iwan? Kayaknya baru minggu lalu. Oke, jujur saja. Berapa? Aku mau beli buat bunga, buat hiasan. 50 juta. 500. Pergi sana. Di bawah 1 juta, nggak jual. Oke, 1 juta. Aku transfer sekarang. Jangan main-main. Dia langsung setuju. Apa aku salah lihat? Sistem. Perbaiki. Gelang batu kristal kuning, kondisi sempurna, nilainya 1 miliar. Bagus. Sekarang, asal jual gelang ini, biaya operasi ibu sudah aman. Inilah tempatnya.
Semoga laku mahal. Halo? Mau apa? Lihat baik-baik, ini tempat apa? Orang kayak kamu boleh ke sini? Aku mau cek barang. Cek barang. Kamu. Cepat pergi. Jangan ganggu. Pak Agus. Pak Agus. Wah, Nona Suci. Selamat datang. Kamu orang yang aku tabak tadi, kan? Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Syukurlah. Kamu kesini buat apa? Aku mau cek barang. Lihat ini. Nona Suci, jangan percaya dia. Lihat dia miskin sekali. Pasti datang mencuri. Kamu yang mencuri. Aku benar-benar mau cek barang. Barang curian dari mana? Mau cari uang di sini. Diam. Tunggu sebentar ya. Halo Pak Surya. Sedang di toko. Aku sebentar lagi pulang. Nona Suci ada apa? Aku punya teman, dia punya harta. Minta tolong cek. Oke. Kita tunggu di toko ya. Ya, sampai jumpa. Ikut aku ke dalam dulu. Pak Surya sebentar lagi datang. Oke. Ini. Cuma anjing penjaga, orang kayamu. Cek harta. Jih. Kamu. Jih. Nona Suci, kali ini bawa harta apa? Duduk dulu. Ini teman saya, Andi. Dia punya harta. Minta tolong cek. Dia punya harta bagus. Pak Surya, lihatlah. Ini barang bagus. Gelang ini milikmu? Pak Surya, gimana? Nona Suci ini gelang batu kristal kuning, warnanya jernih, patina alami. Yang paling langka, kondisinya sempurna, tak ada cacat. Ini nilainya minimal ratusan juta. Ratusan juta. Andi, kamu dapat gelang ini dari mana? Warisan dari nenek moyang. Andi, kamu tahu asal-usulnya? Gelang ini tak sehebat, barang bagus. Kalian berdua saling mendukung. Mau jadikan aku orang bodoh. Gelang ini, gelang batu kristal kuning. Dari zaman kerajaan tua. Buatan istana, antik di antara antik. Kalian berdua tak sadar. Andi, pandanganmu tajam. Andi, kita sama-sama orang pintar. Ayo, bicara terus terang saja. Kamu mau jual berapa? 1,5 miliar, tak bisa kurang. Andi, walaupun gelang ini bagus, tapi tak seharga 1,5 miliar. Bagaimana kalau 1,1 miliar? 1,5 miliar. Kalau tidak, batal saja. 1,3 miliar. Ini harga tertinggi yang kami tawarkan. Deal. Tapi kalau 1,3 miliar, biaya ceknya jangan ditambah ya. Tak sangka, Andi, bisnis ratusan juta. Masih peduli seratusan. Lucu juga.
100-an itu bisa naik taksi dan makan hotpot. Oke, aku bebankan. Andi, ini kartu namaku. Kalau ada barang bagus lagi, harus cari aku dulu ya. Pasti. Baik, kami pamit dulu. Baik, hati-hati. Baik. Hati-hati. Andi, tak sangka kamu jago barang antik juga. Aku cuma kebetulan ngerti dikit. 3 hari lagi, keluarga Suci akan adakan lelang. Akan ada banyak harta karun. Kamu mau jadi pasanganku? Ke sana? Maukah kau jadi pasanganku? Kita pergi bersama. Karena Nona Suci undang, tentu saja aku mau. Baik. Aku tunggu penampilanmu nanti. Lelang, pas banget. Aku harus dapat target kecil 1 triliun. 1,3 miliar sudah dapat. 1,3 miliar sudah dapat. Biaya operasi ibu sudah aman. Kau ambil 60 juta, terima barang ini. Kalau ahli cek barang bilang palsu, kau bakal rugi besar. Ini Andi ya? Setelah resign, kesini cari barang. Jadi ahli cek barang. Ngapain kau ikut campur? Andi, ngapain kau kesini? Aku cuma lihat ada barang bagus. Andi, aku tahu kau butuh uang. Biaya ibu. Aku akan cari cara. Pulanglah. Lukisan kuno separuh diperbaiki. Pak Agus, bisa cek lukisan ini. Lukisan ini sulit dikatakan. Jadi itu palsu. Tina. 60 juta. Kau mampu bayar. Tapi kalau mau temani aku semalam, bisa ku bantu tunda waktu pembayaran. Kau sendiri yang suruh aku terima. Ada buktinya. Dengar ya, Pak Agus itu kerabatku. Kau pikir dia percaya siapa? Siapa bilang palsu? Ini barang asli. Andi, kamu nggak usah ikut campur. Tina, kalau nggak bayar, kamu bakal dihukum. Biar kamu masuk penjara. Tenang, biar aku cek. Pak Agus bilang palsu. Kamu lebih hebat darinya. Aku nggak bilang palsu. Lagian, aku memang kalah darinya. Lukisan ini benar dan palsu. Karena pernah diperbaiki. Cuma pura-pura. Palsu tetap palsu. Benar dan palsu? Kamu pikir bisa lawan Master Cek Harta? Tina, terima saja syaratku. Sekarang, hanya aku yang bisa bantu. Kenapa tanganmu suka nyentuh? Tina, masih nunggu Andi. Kalau kamu dihukum, pikir si tampan ini bisa bantu. Jangan ikut campur. Meski masuk penjara, aku nggak mau sama kamu. Tenanglah. Karena lukisan ini memang asli. Kenapa bilang asli? Karena Nona Suci undang dia ke lelang suci. Andi ternyata diundang langsung oleh Nona Suci. Dia baru keluar beberapa hari. Ada apa sebenarnya? Pak Agus, jangan tertipu dia. Dia pasti palsukan CV. Dulu cuma magang. Dia orang pilihan Nona Suci. Jangan sampai kau mengkritiknya. Andi hebat sekali. Andi, kakakku tak takut kamu. Akan kuhabisi kau. Andi, kakaknya Hendra, orangnya balas dendam. Aku takut. Tenang saja. Kakaknya mau datang? Biar juga. Tak balik lagi.
Kak, di lelang kali ini, aku mau ajak seseorang. Siapa? Namanya Andi Santoso. Dia jago cek barang. Benar-benar hebat. Bahkan Pak Surya puji dia. Pas banget. Mau ajak dia coba. Karena rekomendasimu, biar dia coba saja. Aku mau lihat apa kemampuannya. Terima kasih, Kak. Andi, kamu pikir kamu siapa? Beraninya ke tempat mewah begini. Betul, Andi. Ini lelang suci. Harus punya undangan. Kamu? Tak pantas. Abaikan saja. Ayo kita masuk. Maaf Tuan, kami cuma terima undangan. Punya undangan? Ada yang buat onar. Cepat usir dia. Dia diundang langsung oleh Nona Suci. Dia? Kalau dia bisa disukai Nona Suci, maka Dimas pasti jadi direktur PT Suci Investama. Tak usah pikirkan soal itu. Kalau aku bisa masuk, Kalau kamu bisa masuk, aku sujud dan suapin kamu. Kalau tak bisa masuk, cepat balikin 200 juta. Dan saat bertemu aku, sujud dan panggil kakek. tak usah kau sujud. Kalau aku bisa masuk, kalian berdua jangan muncul lagi di depanku. Lihat saja sampai kapan kau sombong. Pak Surya, kenapa ke sini? Pak Surya datang. Pak Surya itu legenda barang antik. Nanti kamu harus berbuat baik, paham? Iya. Pak Surya, aku Dimas Wijaya dari Wijaya Permata. Bersyukur bisa bertemu Anda. Tadi ada yang bilang dia diundang Nona Suci. Aku sudah tegur dia. Pak Surya. Tamu kehormatan Andi, kenapa belum masuk? Nona Suci menunggumu di dalam. Pak Surya, Anda terlalu menghargai saya. Aku juga mau masuk, tapi ada yang menghalangi. Ini tamu Nona Suci yang dia undang sendiri. Kalau kamu larang dia masuk, itu menghinakan keluarga Suci. Pak Surya, kasihanilah dia. Sepertinya dia juga baru di sini. Sudahlah. Kalau kalian, jangan lupa janji taruhanmu. Jangan muncul lagi di depanku. Andi, ayo kita masuk. Silakan. Silakan. Kak Dimas, jangan marah lagi. Pergi sana. Dengar ya, kalau toko permataku tutup, aku habisi kamu. Bukan Kak Dimas, aku... Andi, kalian duduk di baris pertama dulu. Aku ketemu teman lama dulu. Tenang saja, ikut aku saja. Ayo. Sebentar lagi datang. Nona Suci, bisakah aku berkesempatan duduk di sebelahmu? Maaf, tempat ini sudah ada orang. Apa ini untuk Pak Surya atau Pak Gunawan? Duduk di sini. Baris pertama. Kalian dua magang ini, tempat ini bisa kalian datang? Cepat pergi. Hendra. Hendra, tempatmu di sana. Kamu, cepat pergi. Dengar ya, yang bisa ke sini, semua orang penting. Kalian berdua, pantas duduk baris satu. Cepat keluar dari sini, atau ku hajar kalian. Betul. Lihat bajunya. Pasti orang miskin. Pantas duduk sama kita. Bapak Hendra, usir mereka. Boleh aku duduk sini? Kalian yang atur. Tapi hari ini, kamu tak bisa duduk. Aduh, PT Saputra Koleksi. Punya nama di dunia antik. Kalian berdua mau usir aku? Kamu pikir kamu keluarga Suci? Apa sepupu kamu Budi lupa bilang? Aku diundang langsung oleh Nona Suci. Atau menurutmu keluarga Suci itu sampah? Kau tak anggap keluarga Suci itu?
Omonganmu cuma bisa tipu, Budi. Bisa tipu aku? Hari ini Bapak Bayu di sini. Kau masih berani pura-pura keluarga suci? Bapak Bayu datang! Biasanya, Bapak Bayu benci orang pura-pura keluarganya buat tipu orang. Kalau ketahuan, paling ringan, cacat. Paling berat, tangan kaki dicabik buat makan anjing. Kau cuma tunggu mati saja. Bapak Bayu, dua orang ini dulu magang di perusahaan sepupuku, lalu keluar. Sekarang berani pura-pura diundang Nona Suci buat tipu orang. Ku ketuk kaki mereka sekarang dan usir mereka. Orang yang diundang adikku, tak usah kau campuri. Kau dengar apa kata kakakku? Diundang Nona Suci? Kakakku sudah jelas-jelas bilang, Bos Hendra sebaiknya bicara lebih sopan sama Andi. Dia bukan cuma diundang, dia juga priaku. Putri Suci, urusan ini belum tuntas. Saat Rizky menghancurkanmu, aku harus ikut ambil bagian. Nona Suci. Lama tak jumpa, Nona Suci. Jumpa lagi. Ini siapa? Ini teman saya, Tina. Halo. Halo? Ayo duduk dulu. Duduk. Selamat siang semuanya. Selamat datang di Lelang Suci. Sekarang mari kita undang barang lelang pertama hari ini. Semuanya, barang ini bernama botol leher panjang. Harga dasar 20 juta. Tiap kenaikan 1 juta. Mulai lelang. 25 juta. 30 juta. Andi, kita ikut lelang ini. Sudah sampai 30 juta. Kalau dapat, pasti rugi. Jangan ikut. Tak bisa bedakan keramik. Masih bilang jago cek barang. Keramik? Oke, kau benar. Kalau Bapak Hendra suka, cepat dapatkanlah. Aku pasti ikut lelang. Tapi, mari taruhan. Kalau ini keramik asli, kau bayar 10 kali lipatnya. Lalu sujud minta maaf padaku. Jangan nekat. Oke, aku taruhan. Kalau kau kalah, gantikan sepupu bayar Tina 300 juta uang pisah kerja. Siap. Andi, jangan main taruhan sama dia. Tenang saja, aku pasti bantu kamu menangkan uangnya. Kenapa Andi begitu baik padanya? Selamat Tuan, 600 juta rupiah. Halo Pak Gunawan, sudah sampai? Botol leher panjang itu aku dapat cuma 600 juta. Apa? Worth 6 miliar? Oh, baik. Aku tunggu. Dengar kan? Nanti kamu harus bayar 6 miliar. Lalu sujud padaku di depan semua orang. Siapa bilang itu keramik dinasti King? Yang telepon aku tadi, itu Pak Gunawan, ahli keramik. Kamu nggak kenal dia? Nona Suci pasti tahu kan? Pak Gunawan itu ahli keramik nomor 1. Kalau kata dia, takutnya... Andi, 6 miliar itu keluarga Suci yang bayar. Pak Gunawan, selamat datang. Barangnya mana? Bawa sini. Silakan. Ini keramik dinasti King. Cuma 600 juta dapat. Kamu untung besar. Dengar kan? Kau harus bayar 6 miliar. Kalau enggak, ku habisi lidahmu. Biar kau jadi cacat. Benar? Baguslah. Mohon Pak Gunawan periksa, berapa harga botol ini? Demi botol ini, tulang tuaku sudah kerepotan.
Kok ini tiruan zaman Republik? Pak Gunawan, coba periksa lagi. Barang kedua juga botol leher panjang, tapi harga mulainya 200 juta. Salah, aku suruh kau tawar botol itu. Kau. Aku kenapa? Kau pasti tahu ada botol leher panjang kedua. Keluarga suci kau sama mereka jahatiku. Kau tak pantas keluarga suci jahatimu. Terus bicara, kau sudah kalah. Sekarang kau cuma perlu transfer 300 juta ke Tina. Lalu, botol leher panjang asli itu masih mau tawar? 100 juta, aku sanggup. Selamat, bos berhasil dapat botol leher panjang. Selamat ya. 300 juta sudah aku transfer. Hati-hati uangmu. Takkan sampai kau habiskan. Tak usah Bos Hendra khawatirkan. Kini aku harus berhutang budi padanya seumur hidup. Barang berikutnya, pena antik. Pena agak rusak, harga mulai 330 juta. Sayang rusak, bukan pena seniman terkenal. Tak begitu berharga. Ternyata pena dalam pena. Dapatkan ini, target kecil tercapai. 1/3 sudah. $500 juta. Pena rusak ini. Menawar 500 juta. Kayaknya dia sudah gila. Andi, kakakku sudah cek pena ini. Cuma barang antik biasa. Jangan emosi. Pena rusak, kamu tawar. Kau mau beli? Ku buat kau tak dapat. 55. 60. 90. 140. 160. 200. Sekarang sudah 2 miliar. Tuan mau mainkan lagi? Kau begitu menginginkannya. Sudah 2 miliar. Kau pasti tak mampu belinya. Andi, pena ini tak bernilai. Sebaiknya serahkan saja. 1,5 miliar. 2,5 miliar? Oke, pena ini jadi milikmu. Andi, kukirim 2 miliar. Untuk ganti rugi. Lagian itu hasilmu. Tenang saja, kali ini aku untung besar. Bayar 20 miliar, beli pena rusak. Masih bilang tak rugi. Kau sudah gila karena rugi. Kau bukan bodoh. Siapa yang bodoh? Cari gunting untukku, semurah mungkin. Ya, meski rugi 2 miliar, pena ini setidaknya masih bernilai ratusan juta. Jangan-jangan benar-benar dipotong. Wah, ini barang bagus sekali. Ini pena dalam pena. Nilainya 30 miliar. Kamu ini. Pak Gunawan! Kamu? Hebat sekali. Aku benar-benar tak salah menilai. Tuan Andi, boleh aku beli pena ini? Ikut harga Pak Gunawan, 30 miliar. Baru khawatir tak laku. Bayu benar-benar penolongku. Kukira bisa dapat murah. Tak sangka Rina hebat sekali. Cuma beberapa kata, harganya melonjak. Sayang sekali. Ada beberapa barang yang bagus. Andy, kamu jago cek barang. Dulu di kantor, kenapa tak sadar? Di kantor ada Budi, orang licik yang menindas. Meski aku berbakat, tak ada tempat untuk tampil. Benar? Kalau gitu, bisa tolong cek satu barang. Kamu punya barang berharga? Bawa sini. Andi, hatiku berdebar kencang. Tolong cek apa salahnya. Andi, akhirnya ketemu juga.
Akhirnya ketemu juga. Suci ya? Bukannya ini kakak pelelangan tadi? Ini Rina Permata. Dia bukan cuma pelelangan, tapi juga wakil direktur Pratama Permata. Dia sudah lama cari kamu. Ya, Nona Rina, ada apa dengan saya? Tuan Andi, kata Nona Suci, bukan cuma bisa cek barang, tapi juga perbaiki antik. Saya ada barang antik perlu diperbaiki. Mohon bantuannya. Tidak masalah. Aku ada urusan. Pulang dulu. Ya. Jadi, Tuan Andi, silakan. Ayo. Ayo. Suci, kenapa ke sini? Kamu siapa? Ini yang aku undang. Master perbaiki antik, Master Andi Santoso. Oh, kamu Andi Santoso. Hendra itu anjingku, tapi harus lihat majikannya. Rizky, ini yang aku undang. Kata ayahmu, kalau dia tak ada, kamu harus dengar aku. Baiklah, hari ini aku hormati Kak Rina. Tapi belum selesai. Tunggu saja nanti. Tuan Andi, lihatlah. Cangkir batu permata ini lama, mana bisa diperbaiki. Aku tanya Pak Surya. Dia sangat merekomendasikanmu. 10 menit saja. Tuan Andi, kamu serius? Kalau cuma butuh 10 menit, kita punya ruang perbaikan di sini. Oke. Tentu saja, jasa perbaikannya sangat profesional. 10 menit. Kalau bisa perbaiki, kupayungi 20 miliar. Kalau tak bisa, tunggu saja nasibmu. Boleh. Rizky, ini pusaka ayahmu. Jangan bawa-bawa ayah. Rizky, kamu gila. Udah pecah begini, gimana dibetulin? 10 menit. Kalau bisa perbaiki, langsung dapat 20 miliar. Kalau tak bisa, ku keprek kakimu. Boleh. Meski pecah habis, bisa ku betulin. Pengawal, bawa botol di lantai ke ruang perbaikan. Andi, waktunya habis. Ku keprek kakimu. Rizky muda, 20 miliar. Waktunya dibayar. Sudah diperbaiki? Ini... Kamu pasti curang. Cangkir ini disimpan ayahmu 20 tahun. Kamu nggak bisa kenali. Andi sungguh hebat. Cuma 10 menit sudah berhasil. Pantas saja pilihanku. 2 miliar. Ku bayar. Tapi urusan kita belum selesai. Awalnya aku dapat 2 miliar. Mau traktir kamu makan. Tapi siapa sangka, restoran ini milik keluarga Suci. Tuan Andi, mulai hari ini, kau jadi konsultan harta suci. Keluarga Suci butuh bantuanmu. Bantu kami ya. Maaf, aku pergi sebentar. Oke. Dimas tinggalkanku. Masih ada Andi. Ku dengar Andi dapat miliaran. Asal balikan dengannya, semua akan kumiliki. Andi? Kukira salah lihat. Tak sangka benar kamu. Maya, sudah kubilang jangan muncul lagi di depanku. Andi, aku tinggalkan Dimas. Kita balikan ya. Aku akan baik sama kamu. Aku akan nurut kamu. Aku nurut kamu. Aku bisa kasih anak buat kamu. Pergi. Beri aku kesempatan lagi ya. Aku cuma salah yang wanita umumnya lakukan. Takkan ulangi lagi. Kumohon, Andi. Andi. Menjebak pacar orang. Apa kamu tak tahu malu? Pacar? Andi itu milikku. Aku mau bunuh kamu. Kau malah bantu wanita sialan ini lawan aku. Kita sudah putus. Sekarang Suci wanitaku.
Aku tak mau pukulmu. Tapi jika kau terus begini, jangan paksa aku pukulmu. Ini milik keluarga suci. Kalau kau berani pukulku, pukul aku. Kalau kau pukul, aku akan habisi kau di dunia barang antik. Nona Suci perlu bantuan. Kau putri suci. Mana mungkin kau pacaran sama orang kaya baru? Aku suka... Usir wanita ini. Ayo pergi. Hari ini aku bantu kamu. Kau mau? Terima kasih gimana? Terima kasih, Nona Suci. Kalau bukan kamu, tak tahu apa yang akan dilakukan si Maya yang gila itu. Jadi kau tahu kenapa aku bantu? Kenapa? Karena aku suka kamu. Suci. Suci? Aku pergi dulu. Hubungi nanti. Halo, Suci. Pabrik batu kami ada masalah. Master batu tak bisa dihubungi. Cepat ke sini. Baik, aku segera ke sana. Beberapa hari ini, batu yang kalian buka cuma limbah. Balikin uangnya. Atau kamu bisa taruhan denganku. Kalau kamu menang, mereka pergi langsung. Kalau kamu kalah, jadi pacarku. Kamu. Baik, aku taruhan. Ada 3 batu mentah. Asal kamu tebak satu, kamu menang. Silakan, Nona Suci. Batu mentah ini sudah kubajak di jalan. Sedikit yang berharga. Lihat saja kamu pilih. Kenapa? Gak bisa pilih. Sebenarnya kamu kalah. Ikut aku saja. Aku akan baik padamu. Aku pilih... Tunggu! Andy. Nona, biar aku urus. Andi? Kok kamu lagi? Dia master cek harta keluarga suci. Selain itu, dia juga pacarku. Kami sudah lama jadian. Mau taruhan apa? Aku ikut taruhan. Oke, kau berani. Aku taruh. Kita selesaikan semua masalah hari ini. Aku habisi kau. Oke, taruhannya sama. Kalau kau kalah, ajak orangmu pergi. Taruhan kecil gak seru. Aku tambah 1 triliun. Tapi, kalau kau kalah, aku patahkan kakimu. Boleh. Oke, kita pilih batu mentah ini. Pilih saja sembarangan. Siapa yang dapat zamrud, dia menang. Batu ini nggak seru. Ku dengar keluarga suci punya batu lama. Kita pilih dari sana. Lihat siapa yang dapat zamrud bagus. Oke. Ambil batu lama itu. Panggil Pak Bambang. Siapa yang mau taruhan batu? Andi, Pak Bambang legenda di dunia batu. Pernah temukan banyak zamrud premium. Kamu yakin bisa menang? Kayaknya hari ini harus kalahkan Bambang jadi raja koleksi antik. Tenang, aku tahu cara menang. Lagian, mana mungkin aku biarkan wanitaku kalah? Pak Bambang, hari ini aku andalkan Anda. Anak ini. Dia? Anak muda ini? Dia paham batu? Kamu bercanda ya? Mana mungkin?
Anak ini sombong sekali. Harus kau ajari dia. Anak muda, tak tahu diri. Kira bisa sedikit keterampilan dasar. Sudah jadi juara dunia. Jangan bicara lagi. Pilih batu dulu. Baik, biar aku cek untukmu. Batu lama keluarga suci. Semua barang bagus. Master Bambang, pilih batu ini. Batu ini sudah ada 20 tahun. Tak ada yang pilih. Raja batu kita. Pernah cek juga, tapi dia juga tak yakin. Jadi pilih yang mana? Jangan pilih batu ini. Risikonya besar. Menurut perkiraanku, 90% kemungkinan batu ini batu limbah. Kamu tahu di dunia ini, batu ini disebut apa? Disebut apa? Limbah mahal. Kita pilih batu ini. Harusnya bisa temukan barang bagus. Oke. Batu ini memang bagus. Sayangnya, Aku pilih batu ini. Batu yang ditolak Pak Bambang, kamu berani pilih? Batu ini ada masalah. tenang saja. Aku tahu apa yang kulakukan. Aku pilih ini. Tak ganti. Anak ini cari mati. Nggak bisa. Aku naikkan taruhan. Hancurkan dia. 3 triliun. Andi, kamu berani terima? Aku terima. Oke, karena kamu pilih, kita mulai potong batu. Aku mau lihat di dalam batu ini apa yang bisa keluar. Lihatlah, Zamrud ini sudah mendekati kualitas batu es. Pak Bambang memang jago. Segera keluar Zamrud Premium. Dasar bocah, batu itu cuma batu sampah. Kalau tak bisa bayar 3 triliun, aku patahkan 4 kakimu. Ku penggal matamu. Ku buat kau menyesal hidup di dunia ini. Kau jadi budakku sekarang. Jangan harap. Jangan senang dulu. Batuku belum dipotong. Nggak usah dipotong. Master sudah cek. Itu cuma batu sampah. Masih sok tahu? Aku dapat batu es. Kecuali dapat Zamrud Raja, kamu pasti kalah. Pak Wira, potong dari sini. Ngapain lukis garis? Sudah kubilang, 90% aku yakin. Itu batu sampah. Kamu pikir lukis garis bisa dapat Zamrud Raja? Kalau begitu, keluarga Pratama pasti sudah jadi juara. Tenang saja. Batu aku lagi dipotong. Gak bakal keluar. Berdasarkan reputasiku di dunia batu permata, batu ini cuma batu sampah. Andy, serahkan 300 miliar dan kasih putri suci. Bisa kupertimbangkan, cuma patahkan kakimu, biar kau merangkak minta. Wah, potong! Sudah keluar! Wah, potong. Sudah terpotong, sudah keluar. Kualitasnya, warnanya, jenis kaca, Zamrud Raja. Zamrud Raja Premium jarang sekali ada. Mana mungkin. 3 triliun. Terima kasih, Rizky muda. Sini. Baik.
Kamu hebat. Ambil uangnya. Tunggu saja. Siap. Aku tunggu saja. Pak Yanto, simpan batu ini. Jangan sampai ada tikus. Ayo pergi. Andy, hari ini kamu buat Rizky kalah 300 miliar di depan umum. Dia balas dendam. Cara-cara licik. Mulai sekarang, jangan sampai lalai. Tenang saja. Dia cuma anak manja. Kalau berani datang, biar dia tahu rasanya menyesal. Dia sungguh sangat menarik. Cuma dari batu permata dan barang antik, masih terlalu lambat. Mau jadi konglomerat kota jaya, aku harus cari cara cepat dan efektif buat dapat uang. Kamu siapa? Kamu siapa? Kok bisa masuk? Aku Yuni. Aku lihat di internet info sewa kamar. Dia kasih kode akses, bilang langsung datang. Lihat saja. Sewa kamar? Mana mungkin aku sewa kamar sama orang lain? Kamu bilang? Kak, tolong terimalah aku. Aku nggak punya tempat. Tolonglah, terimalah aku. Kakak, asal kau mau menampungku, aku setuju dengan semua syaratmu. Cuma kita berdua. Mana bisa? Mana boleh begini? Aku benar-benar tak ada jalan. Awalnya aku di bank sebagai trader hebat. Tapi karena salah satu kesalahan, aku dipecat perusahaan. Sekarang penagih hutang cari aku tiap hari. Kalau tak dapat tempat tinggal, aku akan diculik mereka. Kau bilang kau trader hebat. Serius? Buktikan padaku. Lihat ini. Surya Teknologi. Meski terus turun, tapi berdasarkan pengalamanku, besok saham ini pasti naik maksimal. Sistemku ternyata bisa prediksi saham juga. Sistemku bisa ramal pergerakan saham juga. Kayaknya sistem cek hartaku bukan cuma cek batu permata. Kalau begitu, jadi konglomerat kota jaya bisa dibilang sangat mudah. Oke, kau tetap di sini. Serius? Mulai hari ini, kau jadi trader eksklusifku. Tiap bulan, gajimu 20 juta. Bos, kau juga saham? Soal utang pinjolmu, aku akan bantu selesaikan. Bos, Anda terlalu baik padaku. Kalau begitu, telepon mereka. Telepon siapa? Pinjol itu usahakan ajak mereka keluar. Sisanya, serahkan padaku. Bos, aku agak takut. Dulu hutang 1 juta. Sekarang sebulan. Pokok bunganya 30 juta. Tak boleh kurang sedikit pun. Kalau tak bisa bayar, Juga boleh. Tiduri sama kami sebulan, hutangmu dicabut. Gimana? kalian pinjam uang, itu ilegal. Aku bisa bayar, pokoknya 1 juta. Tapi sejak sekarang tak ada hutang lagi. Kamu pikir kamu siapa? Ingin jadi pahlawan? Jangan sok tahu, pergi sana. Atau kamu juga kami habisi. Kamu makan kotoran apa? Kenapa mulutmu bau? Hajar dia!
Polisi, bukti pinjamannya ilegal. Serta sekarang, bukti ancaman fisik, semua ada. Bisa tangkap. Polisi, menipu siapa? Hajar dia. Jangan gerak. Semua berlutut. Tangan di atas kepala. Hey, yo! Bos, kamu hebat sekali hari ini. Aku nggak tahu cara berterima kasih padamu. Cuma hal kecil, tapi kelak kamu harus hati-hati. Jangan berhubungan sama orang itu lagi. Jadi bos, ayo pulang. Oke, ayo. Andi, kau buatku menunggu lama. Kau pulang dulu. Apa Rizky muda? Ada apa? Jangan kira kamu menang di lelang batu, jadi sombong. Kamu cuma badut yang main-main. Jangan sok hebat. Jangan berbelit-belit. Berani taruhan lagi? Kau mau taruhan apa? Taruhan yang belum pernah kita mainkan. Investasi saham. Waktu 1 bulan, taruhannya 3 triliun. Siapa untungnya tinggi, dia menang. Taruhannya apa? Taruhannya, kalau kau kalah, berlutut dan panggil kakek 3 kali. Lalu pergi dari Putri Suci selamanya. Kalau kau kalah... Aku kalah? Aku nggak mungkin kalah. Kalau aku kalah, taruhannya sama. Aku juga berlutut dan panggil kakek. Investasi saham. Sistem cek hartaku sudah dilengkapi analisis finansial. Kau sendiri yang cari masalah. Biar ku hajar kau. Oke, aku taruhan. Bapak Andi. Simpan semua uang sekarang. Siapkan operasi. Baik. Bapak Andi, tak sangka Bapak sekaya ini. Semua dana beli saham PT Pinus Hijau. Nggak bisa, Bapak. PT Pinus Hijau terkenal saham sampah. Turun terus berbulan-bulan. Bapak mau buang uang ke api. Lihat PT Garuda Investasi. Belakangan terus naik. Semua orang merekomendasikan. Ini kesempatan besar. Orang serakah, aku waspada. Orang waspada, aku serakah. Ikuti instruksi. Baik, 300 miliar beli PT Pinus Hijau. Rizky muda, sudah ketemu. Andi beli saham ini, PT Pinus Hijau. Semua 3 triliun. PT Pinus Hijau? Dasar pria yang tak bisa diselamatkan. Berani beli saham sampah begini. Suruh orang kita beli 3 triliun PT Garuda Investasi. Rizky muda, PT Garuda Investasi saat ini risiko tinggi. Biar Andi tahu. Apa itu investasi? Baik, Rizky muda. Andi, lihat saja kau mati. Bapak Andi. Bapak Andi, masih turun. Masih turun. Bapak Andi, saham kita turun 30%. 9 miliar. Hilang begitu saja. Tenanglah. Bapak Andi, tak bisa terus begini. Tak cuma rugi, taruhan Bapak dengan Rizky. Tunggu saja dulu. Bapak Andi, kita nggak bisa tunggu lagi. Jual sekarang, masih bisa selamatkan 2 triliun. Kalau terus begini, semua bakal habis. Tenang saja. Yang seru,
masih di belakang. Sudah saatnya. Kenapa masih... Halo, Andi. Gimana rasanya? PT Pinus Hijau itu saham sampah. Tunggu, kau panggil kakek. Rizky, jaga dirimu dulu. Heyo! Rizky muda. Kenapa panik? Ini, naik! PT Pinus Hijau naik! PT Garuda Investasi jatuh! Sepuluh detik, cuma 10 detik. PT Pinus Hijau melonjak 300%. PT Garuda Investasi di stop loss. Mana mungkin? Mana mungkin? Bos, PT Pinus Hijau naik sampai batas. Ini saham gila. PT Garuda Investasi malah turun sampai batas. Bapak hebat sekali. Sistem pintar memang hebat. Kalau terus begini, jadi konglomerat Kota Jaya pasti segera tercapai. Sekarang, jual semua sahamnya. Baik. Sudah semua terjual. Bos, Bapak hebat sekali. Aset Bapak hampir 1.000 miliar. Sudah masuk daftar orang kaya. 100 besar. Belum cukup. Aku mau jadi konglomerat Kota Jaya. Bapak Rizky, aku menang. Taruhan kita. Waktunya penuhi. Tuan, Andi, masih belum selesai. Jangan terlalu sombong. Oke, aku tunggu. Sudah. Ayo, ulangi kemenangan hari ini. Aku traktir makan enak. Oke. Wah, ini Yuni, gadis cantik kita. Sudah dipecat. Masih ada uang ke restoran mewah begini. Kukira setelah keluar, kamu cari pria kaya. Ternyata cuma ini. Gaunnya juga biasa saja. Yani. Sudah, jangan marah sama dia. Buat kita jadi turun kelas. Kamu, kelas apa? Tahu nggak makan di sini harganya berapa? Orang miskin kayak kamu, gaji sebulan pun nggak cukup. Sudahlah, tak usah buang waktu sama kalian. Ada bos besar undang aku makan. Tunggu di kamar atas. Aku ke toilet dulu. Tunggu di sini. Bapak Rudi, target tabungan bank kami triwulan ini serahkan saja padanya. Yani, kaki kamu ramping sekali. Bapak Rudi, target tabungan ratusan juta ini serahkan saja padanya. Iya, tenang saja. Biar aku urus. Tapi kamu... Tenang saja, Bapak. Yang Bapak mau, bisa ku beri, Bapak. Hehehe. Kukira siapa? Ternyata kau orang miskin. Masih diam-diam mendengar. Menjijikkan. Aku? Miskin? Bagaimanapun aku lebih baik dari pria gemuk ini, kan? Bukan kamu. Hebat. Bapak Rudi bantu aku. Capai target tabungan ratusan juta. Kamu punya uang segitu? Biar hari ini kulihatkan kau. Seh, 100 triliun? 1.000 miliar? Belum pernah lihat uang sebanyak ini ya, orang desa. Kakak, uang ini tabung di bank kami saja. Bunga tabungan tertinggi. Boleh ya? Tabung? Tabung apaan? Kakak, jangan pergi! Maya, kamu main apa sih? Tabungan ratusan juta ini, kamu mau nggak? Nggak mau, pergi! Kakak, jangan pergi!
Yuni, kita dulu kan sahabat. Biar pacarmu bantu aku ya. Dia mau aku tabung uang ke namanya. Yuni, lagian kamu gak kerja di sana lagi. Suruh pacarmu tabung uangnya ke sini. Kita bagi hasilnya. Pacarku miliarder. Bang sepelemu. Pantas. Tabung apaan? Net worth-ku ratusan miliar ya. Tapi, kapan aku jadi pacarmu? Bukannya buat kesal ya nih? Buat dia nggak sombong. Tapi, balik lagi. Aku mau kasih hadiah. 800 juta. 400 juta. Kenapa? Kurang. Kalau gitu, kelak. Kamu ikut aku saja. Pas itu mau berapa, bisa dapat berapa. Andi, kamu baik banget. Yuni, aku mau cerita soal hal penting. Dia mungkin mau mengungkap cinta atau ingin tubuhku. Aku mau buka perusahaan. Kamu kira gimana? Hah? Cuma mau cerita itu saja. Tentu saja. Perusahaan ini kamu yang urus. Spesialis saham. Target akhir tahun, buat perusahaan jadi ratusan miliar. Ratusan miliar? Betul. Kalau nilai perusahaan ratusan miliar, aku bisa masuk 10 orang terkaya Kota Jaya. Satu langkah ke target pertama. Bapak Andi, PT Santoso Investama sudah berhasil divestasi penuh. Bagus sekali. Kalau terus begini, Santoso Investama akan makin sukses dan makin besar. Oh ya, di rekening perusahaan kita masih ada berapa uang? Bapak Andi, sesuai arahan, tim perusahaan investasi jangka panjang. Saat ini saldo rekening sudah melebihi 2 triliun. Hebat sekali. Selanjutnya, Santoso Investasi akan menjadi perusahaan ratusan, bahkan ratusan triliun. Aku juga akan jadi konglomerat Kota Jaya, bahkan Indonesia. Baik Bapak, aku atur wawancara selanjutnya. Pergilah. Suci. Ku dengar kamu investasi, perusahaan perseroan, hebat sekali. Kalau sempat, temui aku. Baik, kirimkan lokasimu. Aku ke sana sekarang. Oke. Gelang zamrud ini aku beli dengan harga 1 miliar. Cocok banget kasih Suci sebagai hadiah. Bos besar Andi, selamat ya, perusahaanmu sudah berjalan. Duduk dulu. Itu cuma usaha kecil. Oh ya, ini hadiah buatmu. Ini apa? Buka saja. Oke. Cantik sekali. Biar ku bantu pakai. Gelang ini cantik. Mahal ya. Habis ratusan juta. Asal kamu suka, gelang ini cocok di tanganmu. Telepon. Halo. Andy, di Galeri Harta Suci ada lukisan baru hari ini. Rizky bilang ini karya seniman agung. Harganya 100 miliar. Aku tak yakin. Bisa tolong cek?
Anak nakal ini lagi. Tenang saja, aku segera ke sana. Kakakmu telepon. Aku ikut. Sudah datang. Bayu muda, Andi ini, apakah dia yang kamu carikan jadi asisten Suci? Ini pacar Suci, Andi. Pacar? Bapak Bayu, seleramu memang jelek. Rizky, jangan keterlaluan. Sudah, ke pokoknya. Kita cek dulu karya seniman agung. Ini karya asli seniman agung. Lihat goresannya. Lihat tulisannya. Kalau mau, 100 miliar. Ambil saja. Barang tiruan begini, 100 juta. Masih kelihatan mahal. Kamu bilang apa? Lihat garisnya. Lihat kerajinannya. Lihat nuansanya. Ini pasti karya seniman tua. Sudah aku cek pakar. Rizky muda. Andi itu, konsultan PT Suci Investama. Selalu tepat dalam menilai. Kata dia, ini palsu. Konsultan apa sih? Dia nggak tahu apa-apa. Cuma badut cari perhatian. Dengar ya, ini karya seniman tua. Aku kenal Prof. Wijaya. Ku beri telepon, kita cek di sini. Oke ya. Kalau aku menang, Andi, kamu harus sujud minta maaf. Aku taruhan. Kau kalah, aku sujud menyembahmu. Oke? Rizky ini selain sujud, nggak bisa apa-apa. Andi, jangan terlalu nekat. Tenang saja. Kalau aku menang? Kalau kamu menang, Andi, ini janji. Kalau kamu menang, aku langsung sujud. Aku panggil kakek. Panggil kakek lagi? Bukannya sudah panggil? Iya, Bapak Rizky? Kamu suka panggil kakek? Atau begini, kalau tak mau, kita batal taruhan. Kau langsung sujud, panggil saja kakek. Iya kan? Iya. Sudah, begini. Aku jadi saksi taruhan kalian. Oke. Halo, Profesor Wijaya. Aku ada lukisan. Mau cek keahlianmu? Kali lalu, kau beruntung menang. Kali ini, kau pasti sujud di depanku. Jangan terlalu sombong. Jangan sampai lidahmu tersangkut. Pak Wijaya, gimana? Ini karya asli seniman tua. ini bukan karya asli seniman tua. Mana mungkin? Ini adalah replika Zaman Republik. Teknik meniru sangat sempurna, sulit dibedakan. Kalau bukan aku, mungkin tak banyak orang yang bisa tahu. Anak muda hebat juga. Usia muda, tapi penglihatannya hebat. Hebat sekali. Gimana? Rizky muda puas? Tuan Rizky, kamu bisa panggil kakek lagi. Cepat. Sujud dan panggil. Jangan sombong. Kenapa? Kau mau ingkar janji? Kata-kata sendiri tadi mau diabaikan saja. Benar, Rizky. Kami semua saksi. Rizky, jangan lupa janji. Janji sudah keluar. Tak bisa diingkar lagi. Bayu Pratama, aku harus sujud sama Andi. Terima kalahnya. Jika hari ini Andi yang kalah, kami beradik takkan maafin dia. Ini namanya aturan. Maaf, aku salah. Apa katamu? Aku tak dengar. Siapa yang salah? Pak, maaf, aku salah. Sudah marah? Andi, kamu kok bisa tahu lukisan ini itu palsu? Cuma lihat sekali, aku langsung tahu apa itu asli atau palsu. Andi, kamu sungguh bakat yang langka.
Andy, ibu kamu harus ke rumah sakit. Cepat. Baik, aku segera ke sana. Ada apa? Ibu kamu kenapa? Aku ikut ke sana. Tak apa, aku ke sana dulu. Dokter Sari. Andy, kamu datang. Ada hal yang mau kubilang. Apa itu? Soal sakit, Ibu. Apa? Kondisi ibumu perlu terapi baru. Mungkin juga perlu 100 juta rupiah. 100 juta? Andy, aku tahu keluargamu susah. Kalau memang tak ada uang, aku bisa pinjamkan sedikit. Dokter Sari, uangnya cukup kok. Belakangan aku dapat banyak uang. Ini kartu elit dunia. Setidaknya ada 10 miliar, baru bisa punya. Kok dia punya? Andy, kok kamu punya uang sebanyak ini? Dokter Sari, tak usah khawatir. Uang ini hasil kerja kerasku. Uang yang halal. Sekarang saya tembus pandang. Malah bisa lihat status orang. Andy, kamu ngomong apa? Maaf, Dokter Sari. Mungkin suamimu selingkuh. Apa? Jangan gegabah, sayang. Tenanglah. Dia bilang lagi bisnis. Kamu benar. Andy, kamu benar. Jeffrey brengsek. Dia bawa wanita lain ke kamar hotel. Aku harus bagaimana? Atau kita tangkap mereka? Tapi aku nggak tahu mereka di kamar mana. Ada foto suamimu? Dokter Sari, ikut aku. Jeffrey, dasar brengsek. Kau bohong keluar kota. Ternyata main di sini. Sari, karena kau sudah lihat, tak usah ku beri lagi. Kau mau bagaimana sekarang? Dasar brengsek. Aku mau cerai. Cerai saja. Siapa yang mau wanita tua kayakmu? Berani kau kirim? 1. Berani kau kirim? Coba saja. Kok pintunya tak dikunci? Sudah kulihat. Kenapa bisa ditendang? Dokter Sari, apa rencana kau selanjutnya? Aku tak tahu. Atau aku ajak ke kantorku jenguk-jenguk? Kau punya kantor juga? Kamu punya perusahaan? Tentu saja, kau lupa. Di rumah sakit, kartu hitam itu punya sistem pintar, perusahaan itu cuma sekecil itu. Ayo, aku ajak kau lihat. Ayo, silakan masuk. Andy, perusahaan ini milikmu semua. Benar. seluruh perusahaan ini milikku. Biasanya main saham dan investasi. Andy, dulu aku di bank, kerja di sekuritas. Baru belakangan jadi dokter. Boleh aku kerja sama kamu? Kebetulan. Tentu saja. Dokter Sari, urus urusan keluargamu dulu. Hubungi aku kapan saja. Pintu kantorku selalu terbuka untukmu. Terima kasih, Andy. Nggak masalah. Aku pamit dulu. Dapat orang hebat lagi. Bapak Andi, Ya? siapa wanita tadi? Bapak Andi, siapa wanita tadi? Dokter Ibu,
Dr. Sari. Dulu dia juga ahli saham. Mungkin bergabung ke perusahaan kita. Kalian ajari dia ya. Wah, Bapak Andi. Dokter pun bisa Bapak rekrut. Daya tarik Bapak memang hebat. Sekarang perusahaan kita bagaimana pendapatannya? Bapak Andi. Tak baik. Beberapa saham kita semua turun. Perkiraan awal, rugi buku. Sudah lebih dari 80 miliar. Kenapa bisa begini? Bro rengsek. Kamu pikir cuma beruntung beli saham, jadi serigala bursa dan raja saham? Kali ini rugi banyak ya. Cih, keluarga Pratama benar-benar menyebalkan. Keluarga Pratama benar-benar menyebalkan. Andi, kamu cuma beruntung. Berani. Taruhan lagi. Keluarga Pratama menguasai pasar 80% transaksi saham. Andi, walau kau dewa, aku pasti menang. Kenapa? Panggil kakek belum puas. Kau. Belum tentu kau menang. Jika aku menang, Santoso Investama jadi milikku. Kalau kau kalah? Kalau aku kalah, aset Pratama kuberikan separuhnya. Oke, aku taruhan. Bapak Andi, jangan nekat. Rizky sudah lama jual beli saham. Mereka pasti punya trik lain. Tenang saja. Aku sudah atur. Takut? Kalau kau takut, kau datang berlutut sujud 3 kali. Panggil kakek 3 kali. Mungkin kau bebas. Rizky. Siapa menang, belum tentu. Sebut saja. Taruhan apa? berani juga. Sangat mudah. Kita masing-masing pakai 100 miliar. Waktu 3 jam. Siapa cepat dapat 500 miliar, dia menang. Bagaimana? Siap. Bapak Rizky, 100 miliar ini sudah semua kas perusahaan kita. Apa ini terlalu berisiko? Kaya harus berani. Kamu tahu apa? PT Garuda Investasi. Multiplikatif 10 kali. Beli semua. Baik. Akan belanja besar di pasar lokal. Di Afrika ditemukan tambang emas besar. Alat gembor. Tambang emas. Alat gembor. Sistemku sekarang lagi naik level. Bagus, hebat. Bapak Andi, kita beli saham mana? Yuni, segera beritahu semua orang. Gunakan 100 miliar. Beli semua alat gembor di pasar. Alat gembor? Alat gembor? Kamu gila ya? Ekskavator. Mau pakai 100 miliar ini buat sekolah ekskavator. Benar Bapak Rizky, nanti ekskavator ini bisa dipakai di proyek kita untuk cari uang. Bapak Andi, beli ekskavator bisa nggak? Ikuti saja. Lakukan sekarang. Baik. Andi, udah hampir 1 jam. Cepat menyerahlah. Andi, aku hampir 500 miliar. Kali ini, kamu pasti kalah. Belum bisa ditaruh. Siapa yang menang? Yang menang di akhir, dia pemenang. Lihat saja apa trikmu. Bapak Andi. Gimana? Saat ini di pasaran, 80% ekskavator sudah kami beli semua. Beli rongsokan banyak. Perusahaanmu tunggu bangkrut saja.
Masih 5 menit. Kau mau serahkan perusahaanmu atau mau kalah dengan jelas? Sekarang jual semua mesin gembur yang kita beli. Baik. Jual? Andi, kau pikir kau jenius investasi? 5 menit terakhir. Siapa mau barang rongsokanmu? Bapak Rizky? Mana mungkin? Bapak Andi, tiba-tiba banyak pembeli di pasar. Mereka borong semua mesin gembur. Bagus. Jual dengan harga 10 kali lipat. Baik. Waktunya! 1 jam sudah habis! Bapak Andi, semua mesin gembur kita sudah laku dengan harga tinggi. Setelah dikurangi biaya, laba bersihnya sampai 5 triliun. Mana mungkin? Mana mungkin? Sekarang apa kata kamu? Aku belum kalah. Aku belum kalah. Bapak Rizky, mana mungkin? PT Garuda Investasi, semua jatuh. Gawat, sudah tamat. Kita pakai leverage 10 kali lipat. Sekarang bukan untung, modal pun habis. Rizky, cepat serahkan sahamnya. Andi, jangan terlalu tega. Jangan keterlaluan. Jangan terlalu tega. Kau tak mau wajah kau yang hina ini besok jadi berita utama dan namamu rusak. Kau! Serahkan! Sini! Yuni, kau sangat berjasa kali ini. Bapak Andi, ini semua berkat bimbingan Bapak. Jangan sungkan. Ayo, duduk dulu. Bapak Andi, kami untung 5 triliun hari ini. Kaki kenapa? Sakit ya? Aku ajak pijat kaki. Nggak apa-apa, Bapak. Hari ini cuma jalan lebih banyak. Ayo sini. Kau ini bantu aku untung 5 triliun. Mata hampir buta, kaki juga bengkak. Sini sakit. Sini. Bengkak. Pasti di sini. Baik. Sakit nggak? Sini ya. Sebenarnya... Yuni, jaga sikapmu. Aku... Yuni, jaga sikapmu. Bapak Andi, susah payah aku bantu dapatkan proyek sebesar ini. Kamu tega begini ke aku. Ada rapat penting. Aku pergi dulu. Andi, kau takkan bisa lolos dariku. Kudengar, kamu sekarang punya setengah saham Pratama. Hebat juga. Cuma hoki. Kenapa ke pasar batu lagi? Mau taruhan besar? Aku cuma lihat-lihat aja. Kalau gitu, ayo kita jalan bareng. Ayo. Pak, batu ini berapa? Wah, kamu punya selera. Batu mentah ini pajangan unggulan pasar. Benar-benar premium. Berapa? Kau orang dalam. Harga 1 kali
4 miliar. Nak, tunggu. Kau memang mau beli? Baiklah, kurugi jual. 300 juta. Ambil saja. Ayo. 300 juta. Beli batu jelek ini. Percaya padaku. Nak, mesin di sebelah. Mau potong sekarang? Oke, potong sekarang. Siap. 300 juta. Beli batu jelek ini. Otakmu rusak. Betul. Batu ini gelap sekali. Pasti batu sisa. Pasti batu sisa. Nanti dia nangis. Wah, hebat sekali. Nak, ternyata Zamrud Raja Premium. Zamrud Raja. Anak ini lagi. Kali lalu juga dia. Lumayan juga hoki dia. Bukan. Ini bukan hoki. Pasti ini skill. Dia hebat juga. Andy, kamu hebat sekali. Zamrud Raja Premium lagi. Masih bisa. Zamrud Raja ini jual ke aku. Gimana? Jual ke kamu? Boleh. Berapa harga? Chin menje miliar. $50 miliar mau beli Zamrud Raja Premium. Mimpi saja. Dasar bocah. Kamu beli batu ini 300 juta. Aku tawar 50 miliar. Kamu dapat untung 49,7 miliar. Masih nggak puas? Juga nggak mau. Suci, ayo pergi. Jangan pergi. Hari ini harus jual. Tak mau juga harus jual. Kalian bakal celaka, Pak Mas itu. Gangster di daerah sini, di pasar batu ini, gak ada yang berani lawan. Iya, anak ini sok jago. Kayaknya dia nggak bisa dikalahkan. Pantas saja. Pak Mas, kamu mau paksa aku jual? Betul. Aku katakan saja. Kalau kubiarkan kau bawa batu ini pergi, aku bukan manusia. Bukan manusia apa? Dasar anjing. Dasar bocah. Berani kau hina aku? Kau cari mati. Tunggu dulu. Kau tahu aku siapa? Coba katakan. Aku Putri Suci. Galeri harta suci milik keluarga Suci. Kalau kalian masih nggak kasih kami pergi, aku telepon kakakku, Bayu Pratama. Nona Suci. Ini bukan urusanmu. Ini urusan aku. Dan si Andi ini. Ada apa? Ria Permata, masalah hari ini tak ada urusannya denganmu. Zamrud Raja Premium. Bos emas, cuma 5 miliar mau beli ini. Itu kejam banget. Lia Permata, Andi ini sudah setuju jual batu ini padaku. Jangan ganggu usahaku. Siapa yang setuju? Siapa saudaramu? Kamu. Andy, aku juga suka batu ini. Begini saja, jual ke aku 30 miliar. 300 miliar. Jual ke kamu. Kamu. Andy, nanti ke toko aku. Aku akan transfer. Oke. Suci, aku ambil uang dulu. Kamu pulang saja. Hati-hati ya. Andy, kau bisa keluarkan Zamrud Raja Premium, pasti juga paham batu mentah. Kak Lia, kau panggil aku tak cuma buat transfer uang ya kan? Perusahaan kami sudah jadi terbesar di Kota Jaya. Perusahaan perhiasan sangat butuh orang sepertimu. Bagaimana kalau kita kerjasama? Perhiasan sangat menguntungkan.
Dapat saham pasti lebih untung daripada jadi konsultan. Suci, Kak Lia, boleh kerjasama. Tapi aku butuh saham perusahaan perhiasanmu. Oke, aku setuju. 2 hari lagi kita tanda tangan. Oke, selamat kerjasama. Kak Lia ternyata baik. Kalau gini, aku semakin dekat. Jadi konglomerat Kota Jaya. Andy, aku baru beli saham. Rugi banyak uang. Ku dengar kau jago saham. Bisa bantu aku? Andy, tak sangka, tak cuma jago cek barang, juga jago saham. Aku ikut saham sama teman, malah rugi parah. Tina, sebenarnya soal saham ini butuh bakat. Kurasa kamu kurang cocok. Andi, ayo ajari aku ya. Aku janji, aku nurut kamu. Andi? Andi, ayo cepat pergi. Paman besarku sudah lama tunggu. Katanya jamuan keluarga. Memaksa kau ikut. Kalian lagi apa? Dia mau belajar saham. Maaf ya Andi, hari ini sibuk. Ayo cepat pergi. Dadah. Suci datang. Ini siapa? Ini pacarku, Andi. Halo, Paman. Baik. Duduk. Duduklah. Suci, pacarmu ini kerjanya apa? Lihat bajunya. Kayaknya dia tak seberkaya kita. Kak, saya cari pacar tak peduli statusnya. Paman, pertama kali bertemu. Ini hadiah kecil, maaf kurang berarti. Kalung zamrud ini berharga ratusan juta. Semoga Paman sehat selalu. Baik. Dedi, kamu perhatian. Mau bandingkan kekayaan? Kak Lia suruh toko perhiasan. Cepat kirimkan anting dan cincin. Pilih yang paling mahal. Suci pacarmu, pertama kali ketemu keluarga, bawa hadiah apa? Tapi, lihat dia, tak punya kemampuan. Sudahlah, keluarga kita tak butuh itu. Kak, Andi sangat baik padaku. Tak perlu hadiah. Siapa bilang tak bawa? Cuma masih di jalan. Di jalan? Paling beli di pinggir jalan. Betul, sudah bawa. Kenapa tak tunjukkan? Jangan-jangan terlalu murahan, tak punya muka. Tenang saja, sudah kubilang di jalan. Dari Tuan Andi, berharga miliaran, kalung mutiara Laut Selatan, berharga 3 miliar, gelang zamrud raja, berharga 3 miliar, anting pink. Ini Nggak mungkin ini asli, pasti palsu. Betul, gak punya triliunan, mana mungkin kasih perhiasan semewah ini? Betul. Aduh, lihat, 100 triliun. 100 trillion. mana mungkin? Andi muda benar-benar diam-diam kaya. Bahkan aku tak bisa keluarkan uang tunai sebanyak ini. Andy. Kenapa ke sini? Kamu siapa? Aku dari PT Suci. Di acara temu kali lalu, aku pernah bersalaman. Lupa. Andy, aku datang sendiri. Bagaimana perhiasannya? Apa? Perhiasan ini ternyata Bapak Lia Anta sendiri. Bagus. Terima kasih, Kak Lia. Kalau ada perlu, hubungi aku. Sampai jumpa, Bapak Lia. Kamu kenal Bapak Lia? Aduh, tak sehebat itu. Aku ini
pemegang saham, perhiasannya. Andi muda pamanmu ini, mata sudah rabun, salah lihat. Kita sama-sama satu keluarga. Nanti ke Bapak Lia, tolong rekomendasikan aku. Rekomendasikan. Iya, toko permata PT Lia Permata, terbesar Kota Jaya. Kalau PT Suci Investama kerja sama dia, pasti untung besar. Suci, ku hargai kamu. Punya pacar sehebat ini, Andi. Kakak tadi cuma main-main saja. Jangan anggap serius. Kakak minum untukmu. Tadi siapa sih yang bilang Andi nggak bisa? Iya, kamu mampu? Andi muda, berbakat muda. Tadi kami yang salah. Kita minum. Karena kita semua keluarga Suci, kasus ini selesai. Baik, Suci. Ayo. Andi, aku antar paman pulang dulu. Hati-hati di jalan. Ayo, jangan cepat-cepat. Halo, Kak Andi, kamu bilang mau ajak aku saham. Gimana? nggak masalah. Kamu di mana? Aku ke sana. Saat sampai, aku buka pintu. Oke. Lihat saja aku beroperasi. Oke. Oh iya, modal awalmu ada berapa? Cuma 100 juta. Jadi begini saja, kita fokus ke ini. Saham PT Bintang Biru. Aku jamin, nanti 100 juta jadi 3 miliar. Serius? Tentu saja. Oke. Wah, aku benar-benar dapat 3 miliar. Andi, kamu hebat sekali. Ada urusan di kantor. Aku pergi dulu. Kalau ada masalah, tanya saja kapan saja. Sekarang, tutup semua. Baik. Andy, kamu hebat sekali. Aku resign ikut kamu. Memang keputusan terbaik seumur hidupku. Bapak Andi, baru selesai hitung, sekarang tutup. Modal perusahaan sudah 300-an triliun. Bapak sudah masuk top 3 orang kaya. Bagus sekali. Jauh dari targetku. Lebih dekat. Bapak Andi, Bapak benar-benar nasabah besar Bank Kota Jaya. Mohon bantuannya di masa mendatang. Pak Direktur sungkan. Mulai sekarang, kita kerjasama terus. Terima kasih, Bapak. Untuk berterima kasih, malam ini biar aku yang traktir. Bapak bisa datang? Tentu saja. Pak Direktur, biar aku saja. Bapak Andi sudah banyak bantu aku. Aku belum sempat berterima kasih. Mana boleh begitu? Ikuti Sari. Baik, ikuti Bapak Andi. Bapak Andi, Ibu Sari, untuk urusan bank nanti, harus tolong dukung ya. Maaf, Bapak Andi. Aku keluar sebentar. Ayo, makan dulu. Sari, kenapa kamu di sini? Kenapa aku nggak boleh di sini? Koki! Ini kamar pesanku. Suruh mereka keluar. Tuan, mungkin salah kamar. Kamar ini sudah dipesan Ibu Sari. Sari, kudengar kamu sudah keluar dari rumah sakit. Jujur saja, aku baru naik. Pak Direktur Agus yang promosikan. Kamu sekarang makin tua. Bisa dapat yang kayak aku, itu sudah beruntung. Gak usah. Keluar sana. Sari, kamu masih sama seperti dulu. Cuma selingkuh saja. Karena hal sepele ini, kamu malah mau cerai. Konyol sekali. Sepele? Selingkuh buatmu itu hal sepele? Sari, jangan sok banget. Tunggu aku sukses nanti. Kamu bakal menyesal.
Mulutmu busuk. Kuberi 5 detik. Cepat pergi. Ini urusan aku dan mantanku. Ngapain kamu ikut campur? Sari, kalian sudah lama main belakang ya? Menjijikan. Kamu yang menjijikan. Kau berani pukul aku? Hentikan. Jeffrey, kau lakukan apa? Pak Direktur, dia pukul aku. Biar kulihatin. Dasar brengsek. Berani kau usik Bapak Andi? Bapak Andi? Bapak Andi ini, tamu terhormat kami. Kau berani usik dia. Mulai hari ini, kau tak usah datang kerja lagi. Pak Direktur, beri aku kesempatan lagi. Boleh kan? Kau tak punya kesempatan lagi. Pak Direktur, beri aku kesempatan lagi. Boleh kan? Maaf Pak Direktur, aku salah. Sari, bantu aku, mohon maaf ya. Susah payah aku. Naik ke posisi ini. Aku sujud padamu. Sari, maaf. Maaf. Sari, maaf. Jeffrey, jangan maluin di sini. Pergi. Pak Direktur, bantu aku, mohon Sari. Pergi. Sari. Bapak Andi, maaf sekali. Aku tak bisa atur staf. Dia ganggu Bapak. Jangan anggap serius. Sudahlah. Ini bukan salahmu. Terima kasih Bapak Andi. Tenang saja. Aku pasti tindak tegas. Maaf Bapak Bayu. Kekurangan dana sekarang sudah sampai tingkat yang tak bisa ditanggung. Kak, kamu cari aku. Duduk. Suci. Gimana kabar Andi? Dia baik-baik saja. Kenapa? Sekarang dia, Direktur Santoso Investama. Apa dia punya koneksi? Aku tak tahu. Aku cuma tahu Andi main batu dan saham. Sangat hebat. Saham? Kudengar dia main saham untung ratusan triliun. Apa? Ratusan triliun? Apa aku salah dengar? 100 triliun? Hampir. Kenapa? Suci, kamu lihat bisa ajak Andi keluar makan malam. Kak, perusahaan kita apa ada masalah uang? Aku punya tabungan sendiri. Totalnya 30 triliun. Kukirim dulu. 30 triliun? Dari mana 30 triliun? Waktu aku sama Andi, dia dapat batu lagi. Jamrut Raja Premium. Dia kasih uangnya ke aku dulu. 30 triliun. Masih kurang. Defisit PT Suci Investama tak bisa ditutup dengan sedikit uang. Di kondisi begini, kalau ada asing yang serbu, PT Suci Investama bisa bangkrut. Jadi begini, Suci, tolong ajak Andi keluar. Aku mau bicara dengannya. Tak ada cara lain. Oke. Aku cari Andi sekarang. Oke. Silakan Bapak Andi, silakan. Mau minum apa? Biar Suci yang siapkan. Bapak Bayu, panggil saja Andi. Lalu, ada apa? Kita bicara langsung saja. Panggil aku hari ini. Apa maksudnya? Kak, ada apa? Bilang saja ke Andi. Sekarang, dia juga pacarku. Baik, Andy. Waktu kamu dan Suci ke pesta, kamu kasih dia perhiasan ratusan juta, kan? Benar. Kita satu keluarga. Sekarang aku benar-benar kesulitan. PT Suci Investama, kita kehabisan dana. Kelangkaan dana besar. Kalau tak tertutup, PT Suci Investama akan celaka besar. Kukundung kau hari ini, mau ajak investasi. Gak masalah. Berapa yang mau diinvestasikan? 500 juta. Tentu gak masalah, cuma 500 juta saja. Tapi, kalau aku investasi ini, berapa saham yang aku dapat? Jadi begini, Andi. Berapa sahamnya, tak bisa kubahas sendiri. Kita harus ke PT Suci Investama, adakan RUPS untuk putuskan. Oke. Tentu saja. PT Suci Investama, perusahaan terbesar Kota Jaya. Kalau aku saham, pasti bisa langsung jadi konglomerat Kota Jaya. Sudah semua hadir, biar langsung ke pokoknya. Aku investasi PT Suci Investama 5.000 miliar. Tapi, aku minta Santoso Investama milik 40% saham. Berani sekali kau bicara.
PT Suci Investama sekarang walau dalam krisis, tetap merupakan perusahaan terbesar di Kota Jaya. Kau langsung minta separuh, cuma 5.000 miliar. Benar-benar angan-angan. Seperti yang ku tahu, saat ini saham PT Suci Investama jatuh drastis. Tanpa 5.000 miliarku, PT Suci Investama akan bangkrut kan? Bapak Andi, permintaan terlalu tinggi. Menurut Bapak, bisa turunkan sedikit? Demi Suci, aku bisa terima 30% saja. Gak bisa, aku gak setuju. Paling cuma kasih 10%. Benar. Jadi nggak bisa bicara lagi. Bapak Andi, tunggu dulu. 20%. Tak bisa lebih dari itu. Oke. Jadi, semoga kerjasama kita lancar. Tenang saja, aku Andi, pasti bawa PT Suci Investama menuju puncak. Halo, Bapak Andi. Lapor, Bapak Andi. Investasi saham Santoso Investama, kas liquid semua rekening, sudah mencapai 300 triliun. Bapak Andi, data terbaru, nilai PT Santoso Investama sudah melebihi 800 triliun. Dan kekayaan Bapak sudah mencapai 200 triliun. Bapak Andi, lapor Bapak, PT Lia Permata. Nilainya sudah 1 triliun. Andy, bagus. Dengan dana Anda ditambah strategi trading Anda, PT Suci Investama nilainya sudah 100 triliun. Putusan pemegang saham, PT Suci Investama akan menjadi anak perusahaan Santoso Investama. Bagus. Bagus. Sekarang, aku konglomerat Kota Jaya. Selanjutnya, aku akan jadi konglomerat Indonesia.